Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kriptografi, kami dari kelompok yang beranggotakan Bilqis Nur Azahra, Gozia Gina Nabila, dan Raudia Tuzahra Ramadini akan mendemonstrasikan implementasi algoritma kriptografi RSA. Mulai dari pembuatan kunci, proses enkripsi pesan teks, hingga deskripsi pesan tersebut kembali ke bentuk semula. Seluruh proses ini awalnya diimplementasikan menggunakan skrip Python yang tidak hanya melakukan kalkulasi kriptografi, tetapi juga mengeksplor seluruh parameter kunci dan hasil proses ke dalam sebuah berkas Microsoft Excel. Yang pada proses selanjutnya akan dilakukan validasi secara manual hasil deskripsi langsung di dalam berkas Excel yang sama. Di sini sudah terlihat tampilan aplikasi enkripsi dan deskripsi RSA. Yang pertama ada pembuatan kunci. Pertama-tama masukkan bilangan prima P. Misal bilangan prima P yang diambil adalah 23, masukkan bilangan prima Q. Misal yang diambil adalah 17. Dan perlu diketahui P dan Q-nya ini tidak boleh sama ya. Dan masukkan E sebagai calon eksponen publik. Misal E-nya adalah 5. Tahap selanjutnya di sini ada button hitung parameter kunci. Diklik saja. Nah, di sini akan terlihat yang pertama modulus N dihitung sebagai hasil perkalian P dan Q yaitu 391. Yang kedua di sini ada fungsi P Euler dihitung sebagai P-1 dikali Q-1. Hasilnya akan sama dengan 352. Nah, yang ketiga di sini ada eksponen privat D dihitung sebagai inverse modular dari E terhadap P Euler-nya yaitu 141. Untuk selanjutnya di sini terlihat juga kunci publik E dan N-nya yaitu 5,391 dan kunci privat DN-nya 141 dan 391. Untuk proses selanjutnya di sini ada enkripsi dan deskripsi teks. Di sini akan terdapat kolom untuk menginputkan enkripsi pesan teks. Contoh, kita akan menginputkan pesan teks aslinya yaitu biru. Lalu selanjutnya di sini ada tombol untuk enkripsi pesan teks, diklik saja akan keluar ciphertext seperti berikut. Pesan teks asli dikonversi terlebih dahulu ke representasi numerik. Lalu setelah itu akan dienkripsi menggunakan rumus C sama dengan M pangkat E mod N. Selanjutnya di sini akan ada button dekripsi ciphertext ke teks untuk memudahkan kita mengetahui apakah hasil enkripsi betul atau tidak. Kita bisa mengecek melalui deskripsi ciphertext ke teksnya. Misalkan ciphertextnya masih angka yang sama, maka akan keluar hasilnya. Angka akan terdekripsi menggunakan rumus M aksen sama dengan C pangkat D mod N. Akan terlihat hasil pesan teks terdekripsinya yaitu biru pada bagian sebelah sini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada yang ketiga yaitu mengekspor hasil dari enkripsi dekripsi ke Excel. Akan ada tombol ekspor ke Excel. Diklik saja. Lalu akan langsung tersambung ke file. Misal di sini kita akan menamakan filenya yaitu RSA lalu di save saja. Nah,
Untuk selanjutnya, jika sudah terlihat tampilan seperti ini, berarti data berhasil diekspor ke file dalam Excel. Di sebelah kanan ini juga sudah tertera log proses dari awal sampai akhir. Nah, jika kita mau mengulangi proses enkripsi dan dekripsi, kita bisa membersihkan proses yang sebelumnya dengan mengklik tombol button bersihkan semua. Diklik, maka akan keluar tampilan seperti awal. Baik, selanjutnya di sini terdapat file Excel hasil ekspor dari algoritma RSA menggunakan Python ke Excel untuk melakukan validasi manual. Nah, nanti akan muncul parameter-parameter yang digunakannya. Yang pertama ada P atau bilangan prima pertama yaitu 23, I atau bilangan prima kedua yaitu 17, dan lalu ada hasil perhitungan dari aplikasinya yaitu N dengan rumus P dikali Q sama dengan 391, Pn dengan rumus P min 1 dikali Q min 1 sama dengan 352. Lalu ada eksponen publik atau E-nya itu 5, eksponen private atau D-nya itu sama dengan 141. Lalu di sini kita menggunakan plain text-nya itu biru. Dari plain text ini direpresentasi ke ASCII menghasilkan 98, 105, 114, dan 117. Dari representasi ASCII ini dilakukan ciphertext menghasilkan 370, 73, 275, dan 308. Nah, dari hasil ciphertext ini dilakukan dekripsi menghasilkan biru atau plain text asli dari plain text atau pesan teks asli dari yang tadi kita gunakan. Nah, untuk melakukan validasi manual diperlukan fungsi mode eksponen. Nah, ini kan fungsi mode eksponennya belum bisa digunakan. Nah, untuk memunculkan hasil dari mode eksponennya diperlukan VBA atau Visual Basic for Application. Untuk memunculkan VBA, langkah yang pertama pencet Alt plus F11, lalu ke Insert, pencet modul, lalu copy kode untuk memunculkan fungsi VBA-nya. Lalu close aja. Jadi saat memasukkan fungsi mode eksponen bisa menghasilkan hasil yang diperlukannya. Oke, selanjutnya di sini ada proses dekripsi dan enkripsi. Yang pertama ada dekripsi. Di sini kita akan mengecek apakah ciphertext 370, 73, 275, dan 308 bisa didekripsi menjadi plain text biru dengan kunci private DN sama dengan 141,391. Oke, kita mulai yang pertama. Di sini kita memasukkan ciphertext dari hasil enkripsi Python tadi ke baris 15. Setelah itu, kita masukkan nilai eksponen D yang kita ambil dari sel B7 dan modulus N yang kita ambil dari sel B4 karena sudah dihitung sebelumnya dari awal. Nah, selanjutnya, sekarang kita gunakan fungsi mode eksponen yang sudah kita buat tadi di VBA. Di sini kita tulis rumus seperti ini, yang artinya kita menghitung C pangkat D mod N. Ini adalah inti dari proses dekripsi RSA. Nah, kita menghitungnya untuk setiap angka di ciphertext. Selanjutnya, nilai ASCII ini kita ubah menjadi karakter teks menggunakan fungsi char. Dan bisa dilihat, di sini kita berhasil mendekripsi ciphertext ke plain text asli, yaitu biru. Artinya, proses dekripsi RSA kita terbukti valid. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap enkripsi. Di sini kita akan mengecek apakah plain text ASCII 98
105, 114, dan 117 tadi menghasilkan ciphertext 370, 73, 275, dan 308 menggunakan kunci publik AN sama dengan 5,391. Oke, yang pertama kita mulai dari plain text biru yang dikonversi jadi ASCII, yaitu 98, 105, 114, dan 117. Oke, selanjutnya kita gunakan nilai E dan N yang sudah digunakan sebelumnya, yang tertera pada tabel di atas. Lalu, sama seperti sebelumnya, kita pakai fungsi mod eksponen untuk menghitung M pangkat N mod N. Di sini, Excel akan membantu kita melakukan enkripsi RSA secara manual dengan rumus tersebut. Bisa dilihat, setelah kita hitung semuanya, kita bisa lihat hasilnya, ini sama dengan ciphertext yang awal. Artinya, proses enkripsi kita juga terbukti benar. Jadi, dengan dua validasi ini, yaitu ada dekripsi dan enkripsi, kita buktikan bahwa algoritma RSA kita bekerja dua arah dan hasil dari Python bisa diverifikasi manual. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.